Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma sallallahu salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tuwaddi'uni ma ushkila hatta afhama innaka ta'lamu wa na'lamu anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi Muhammadin sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Allahumma rahmna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian para ustadz, para santri yang berbahagia, yang penuh rahmat Allah dan kemuliaan pada malam hari ini. Malam hari ini adalah malam ke-15 Ramadan. Malam 15 Ramadan. Kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kebahagiaan bagi umatnya Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Monggo yai, fadhal. Assalam. Di sini ya insyaallah. Fadhal. Enggak apa-apa, fadhal. Tidak apa-apa telat. Bukan sekolah umum ya. Majelis penuh rahmat ya. Di sini kita
mengambil satu firman Allah, satu ayat penting surat At-Tin. Dan Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Manusia Allah ciptakan sempurna sesuai dengan kesempurnaan makhluk, gitu. Ini bukan kesempurnaan Allah, bukan kesempurnaan makhluknya Allah. Manusia lebih sempurna ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Ya, namun mereka akan sia-sia kehidupannya jika hanya bermaksiat kepada Allah. Di Al-Asr sudah disampaikan, ya, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Ini malam 15 Ramadan. Istiqomah kita hadir di Majelis Nur Rahmat dengan membacakan firman Allah, kemudian kita berzikir kepada Allah. Ini keutamaannya lebih daripada kita 1000 rakaat sholat, ya. Serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Mengajak orang untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, ya. Untuk, ya, mendekatkan diri kepada Jalla Jalaluh yang Maha Kuasa, yang dibukakan rahmat besar karena bulan Ramadan, ya. Di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tanpa ada yang namanya mengajak, tanpa ada yang menyampaikan atau menjadi contoh untuk perjuangan di jalan Allah, ya, tidak akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu turun di saat kita menjadi contoh, menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dibuka oleh Allah, dikasih pemahaman dengan ditunjukkan apa-apa saja orang yang bagaimana yang beriman dan beramal soleh itu, ya, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, Di sini kita bicara alladzina yu'minuna bil ghaib, itu Allah. Gaib itu Allah, Maha Gaib, ya. Walaupun kita bicara malaikat, syaitan juga nggak nampak, itu kegaiban, tapi itu gaibun nas yang masih bisa kita raba. Tapi Allah berbeda, karena perbedaan di mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk. Maka kita melihat apa yang Allah ciptakan ini, kita meraba adanya Allah Ta'ala dengan melihat apa yang kita ciptakan, yang diciptakan oleh manusia atas semua kekuasaan Allah Ta'ala. Manusia ini melakukan penciptaan juga, ya, bikin kursi, bikin memintal benang kain. Dari mana kalau tidak bisa, kalau ini dipintal, kalau tidak punya akal, tidak punya saraf-saraf yang jumlahnya miliaran itu, ya. Allah Maha Pencipta, manusia menciptakan, ya, HP ini, ya, TikTok, YouTube, Snap, ya, teknologi, ya. Manusia menciptakan karena Allah mengilhamkan kepadanya. Loh, pikirkan ini yang dipikir bukan tentang wujudnya Allah, enggak. Terus mengartikan harus ada wujud menyembah, la haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada bedanya dengan orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Begitu tinggi derajat infak ini.
Maka kesempatan bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan oleh Allah perilaku kita, ya khususnya infak, memperhatikan. Maka puasa Ramadan ini hakikatnya kita tahu, kita merasakan betapa orang lain menderita, orang-orang fuqara, masakin, ibnu sabil, orang berjuang di jalan Allah ini betapa sulit keadaan mereka. Kita merasakannya, kebersamaan kita itu maksudnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, akan adanya yaumul mizan, yaumul ba'ats, hari pembalasan, hari perhitungan. Yakin, beriman, kemudian beramal soleh, bertakwa kepada Allah, yakin dengan adanya yang gaib, yakin semua Allah ciptakan ini, ya, unsur dalam tubuh kita ini, ya, dengan jumlah miliaran tidak terhitung ini, sanggupkah manusia atau makhluk yang lain lalu dikumpulkan mereka semua untuk menciptakan satu firman Allah? Nah, yang senyala itu satu firman Allah. Tubuh kita ini satu sel, bisa katakan satu firman Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaqah, darah satu tetes. Gimana menciptakan darah? Loh, di sini aja kita sampai bengkok kita mikirkan tidak ketemu. Maka dengan itu kita meyakini adanya Jalla Jalaluh yang maha agung itu, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha menguasai segalanya itu. Kita tahu setelah kita bisa memahami penciptaan satu tetes darah, belum yang lain. Sudahkah itu kita pikirkan? Ada yang paling tinggi memikirkan penciptaan adalah memikirkan tentang diri kita dan alam semesta yang Allah ciptakan. Dan penciptaan manusia tidak seberapa dibandingkan menciptakan alam semesta. Ya, nah, manusia diberikan amanah oleh Allah, diterima oleh manusia. Padahal begitu berat amanah yang dipanggul oleh manusia. Ya. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang beriman itu orang yang beruntung, orang yang tahu bahwa ini malam ganjil bulan Ramadan, tempat saya di majelis taklim, tempat saya bersyukur kepada Allah, bukan di rumah, bukan istirahat, bukan waktu istirahat sudah diberikan oleh Allah, tadi siang sudah ada tidur, ya tidak, malam hari munajah kepada Allah, mohon diberikan oleh Allah keberkahan, nilai puasa diterima oleh Allah. Dan Allah perhatikan hamba ini yang amal solehnya diterima oleh Allah. Allah perhatikan, Allah akan ganti dalam kehidupan dia. Ya, dari Imran 133, 134, 135, 136. Bismillah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kita bicara takwa, ya memang enak kita ngomong takwa ini. Seperti apa sih takwa yang Allah maksud? Ya, seperti apa cara beribadah kepada Allah sehingga amal soleh kita diterima oleh Allah? Begitu sudah diterima oleh Allah, itulah namanya takwa. Dapat predikat itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sungguh-sungguh. Itulah aplikasi pengejawantan dari iman kepada Allah. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini berkali-kali Al-Fakir sampaikan. Loh, kenapa diulang? Karena penting sekali. Itu orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Bahkan di waktu sempit Allah mengajak kita untuk memberikan apa yang kita punya kepada orang yang sama sekali, bukan hanya sempit.
tapi bernapas pun sulit. Paham ya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sudah kita lihat kebajikan kita, sudah kita evaluasi perilaku kita dalam Ramadan 1 sampai 15 hari. Yakinkah kita mendapatkan itqun nar, terbebas dari api neraka? Kalau kita masih bicara sendiri seperti di bagian wanita itu, masih dengar suara bicara sendiri, bagaimana bisa merenungi daripada itqun minan nar yang kita sudah diberikan oleh Allah? Kenapa Al-Fakir yakin kita diberikan? Karena kita masih hadir. Kalau ukurnya mudah, wahai anakku dimuliakan Allah, kehadiranmu ini semangat karena rahmat yang besar yang Allah masukkan ke dalam hatimu. Loh, kalau anda ada gini, sudah males ngapain hadir? Dijauhkan daripada rahmat Allah. Lah ini loh, ini ukuran. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Hadirmu ini loh, gak bersyukur kepada Allah. Hadir saja kita dengan mengatakan, ya Allah, aku beriman kepadamu. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa sekali. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Demikian juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Ya, wahai kalian para wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian kalau duduk di majelis penuh rahmat ini, jaga lisanmu, bertobatlah kepada Allah. Masih bicara-bicara. Terus apa hikmah yang kau dapat? Tidakkah bersyukur kepada Allah? Ini dibalik pasti pemahaman Allah mudah buat kita. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai umatnya Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, man taba wa amana amila amalan salihan. Beramal salehlah kita satu persatu, ngurutnya gampang. Wahai anak dimuliakan Allah, mudah. Kita bengkok atau enggak udah jelas kelihatan. Kenapa harus milih yang bengkok sedang kita tahu ini jalan yang lurus? Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Coba ini perhatikan ya. Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ingat, mengampuni dosa-dosa selain Allah ada? Nggak ada. Karena begitu Allah ampuni, Allah berkahi orang tersebut. Dengan apa? Rizqan kariman, rizqan hasanan. Pernah Al-Fakir sampaikan itu. Anda bisa berikan rezeki seperti itu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ada ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, dan mereka mengetahuinya. Tidak mengulang-ulang kejahatan. Wahai anak dimuliakan Allah, minggu yang lalu masih berisik, masih bicara. Kenapa minggu ini masih bicara lagi? Ya, majelis yang dirahmati Allah, kamu tahu dirahmati Allah. Kita semua tahu dirahmati Allah di bulan penuh berkah seperti ini, di malam 15 Ramadan, malam ganjil, kita masih duduk bersama Allah, bersama Rasulullah dengan Al-Quranul Karim, dengan harapan akan diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Ramadan. Sambut menyambut sampai nanti malam Idul Fitri dengan keberkahan yang banyak, rezeki yang barokah, ketaatan kepada Allah, kegembiraan. Ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim wa jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah balasan adalah ampunan dari Tuhan mereka. Kenapa kok dibalas dengan ampunan? Karena sadar bahwa kita itu khotoan, haluan, dan jadalan. Sudah seringkali disampaikan seperti ini. Dan sungai-sungai mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang mengerjakan amal soleh. Surga, ya Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dudukmu ini min riyadil jannah, nikmatnya kamu duduk setelah buka puasa mendengarkan firman Allah dilantunkan. Tergetarkah hati kita? Berdesirkah darah kita? Meneteskah air mata kita? Takutkah kita kepada Allah?
Khawatir akan azab Allah atau tenang-tenang saja? Pahami ini. Jika kita tahu ini kebenaran, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kebaikan kepada kita. Allah tambahkan nikmat kepada kita. Di Ibrahim ayat 7 dan 8 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah kita telah memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wahai anakku dimuliakan Allah, tidak ada satupun ayat Al-Quran menakut-nakuti kita. Tapi kita sendiri memang harus takut kepada Allah. Setetes darah, bisakah kita menciptakannya? Gak bisa. Sebutir, sebiji, ya, setitik, ya, sel-sel dalam tubuh kita bisa kita menciptakan? Ya, sebuah bintang di langit nun jauh di sana bisa kita menciptakan, bisa kita meraihnya? Subhanallah, ada yang maha kuasa, wahai anakku, yang menciptakan semua itu supaya kita bersyukur melihatnya. Dengan seperti itu kita akan rukuk dan sujud, akan taat kepada Allah, akan tidak akan sembarangan untuk masuk kepada Allah Ta'ala. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Yang butuh syukur kita, yang butuh syukur itu kita. Dengan syukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Enggak syukur kepada Allah, Allah tidak berkurang. Tidak berkurang nikmatnya, tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang pertolongannya, tidak berkurang azabnya, kekerasannya, kemahakuasaannya, keagungannya, tidak berkurang sama sekali. Ini perlu dipahami. Musa berkata, jika kamu dan siapapun yang ada di bumi semuanya kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Dan di An-Nahl 97 disampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Paham ya? Ini ada kaitan sama firman Allah yang Al-Fakir bacakan tadi. Adakah Tuhan yang sebaik Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita? Begitu Allah ampuni dosa kita, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Allah akan berikan keberkahan pada hamba tersebut. Ya, nah ini, ya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Oh no ora Gusti sing iso ngampuni awake dhewe kaya Gusti Allah, gak ono, tidak ada. Ya, maka dijawab tadi di An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin untha aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia sedang seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Paham ya? Karena dimuliakan Allah. Ya. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ini 122 sampai 126. Sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa yang mampu mengampuni dosa daripada Allah?
Pertanyaan ini pertanyaan yang mudah kita jawab. Ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab wa may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyin wala nasir. Gak sakarepmu dhewe kata Allah. Berkah rahmat gak jarene wong sing pinter ngaji ora gak jarene ahli kitab, enggak. Hak prerogatif Allah Ta'ala. Rezeki, keberkahan semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman kepada Allah. Bukan jarine wong sing iso ngomong tok, gak tahu ngelakoni. Pahala dari Allah bukanlah menurut angan-anganmu dan bukan pula menurut angan-angan ahlul kitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan saya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk dalam surga yang tidak dizalimi, dan tidak dizalimi sedikit pun. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah? Orang beriman kepada Allah itu pasrah nang Gusti Allah. Allah berikan pasti yang terbaik buat awake dhewe. Allah pasti berikan yang paling baik, yang cocok sesuai dengan liang hati dan akal pikiran kita. Diseimbangkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa harus khawatir kepada karunia Jalla Jalaluh yang pasti benar tempatnya? Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah maha meliputi segala sesuatu. Anakku dimuliakan Allah. Milik Allah langit dan bumi, yang di tengah-tengah, yang melata, yang merayap, yang terbang, yang berenang, yang masuk dalam tanah. Semua milik Allah. Hitung nyawanya. Kita bisa menghitung nyawa-nyawa daripada makhluk yang kita lihat. Tidak usah jauh-jauh, angkasa raya, galaksi, jauh. Kita bisa menghitung sel-sel tubuh kita. Allahu Akbar. Kita tidak bisa menghitung. Kenapa masih menjatuhkan orang lain? Kenapa masih tidak mencari keberkahan di bulan Ramadan? Masih ghibah kanan kiri, masih bercerita tentang kekurangan orang lain, masih rebutan nasab, masih bingung dengan nasab. Padahal orang mau kembali kepada Allah, bukan nasab yang ditanya. Orang mau menguasai dunia ini, menjadi khalifatul fil ard, bukan nasab tapi ilmu. Mencari ilmu dunia, mencari keberkahan dunia pakai ilmu, mencari keberkahan akhirat pakai ilmu, bukan pakai nasab. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersungguh-sungguhlah wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berzikir kepada Allah pada malam 15 ini. Ini bukan dipas-pasin, dan memang Allah tunggu zikir kita dengan thayyibah la ilaha illallah. Untuk apa? Merajut keberkahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ini kita mulai rajut pada malam hari ini. Fokuskan dulu akal pikiran hati kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami di malam ganjil ini ya Allah. Malam ganjil bulan Ramadan, malam ganjil yang mendekati daripada malam-malam yang kau janjikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka anugerahkan kepada kami ya Allah keberkahan 1000 bulan, kepada kami, kepada suami kami, pada istri kami, kepada keturunan kami, kepada handai tolan kami, kepada orang-orang beriman ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkahan di bulan Ramadan ya Allah, keberkahan puasa yang kau terima, keberkahan amal soleh yang kau terima, keberkahan dosa yang kau ampuni, keberkahan daripada amal soleh kami sampai nanti di akhir Ramadan, dan keberkahan malam Aidil Fitri ya Allah Tuhan kami. Begitu singkat Ramadan, begitu cepat Ramadan. Malam ini sudah malam 15 Ramadan ya Allah, tidak terasa bergulir kencang bulan Ramadan. Sedikit lambatkan ya Allah supaya kami bisa rukuk dan sujud, beriman, bertakwa, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepada kami bermohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan?
Fadl. Awalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Warsyid Amin radhiyallahu anhu. Dan sahabat kalian yang saya banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada ibu ismu Muhammad La'arif Muhammad Lustadid Paul. Pertanyaan saya pertama soal amanah. Amanah. Ini memang berat. Di mana dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. Ya. Saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi la'ayyaminaha وأشفقنا وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Allah berhamna bil Quran. Inna insyaallah sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah kepada langit-langit, bumi dan bumi. Mereka sama dan menerimanya. Manusia dengan kata berat memikul amanah tersebut, maka kita bahwa karena kalau macam manusia itu sangat bodoh dan sangat baik. Kalau saya perhatikan fenomena alam ini, ada gempa bumi, ada banjir, ada apa namanya dari gunung itu Meletus. Gunung meletus. Itu sepertinya pada saat manusia itu mengikut amanah makhluk Allah yang berupa bumi, langit dan gunung itu menyaksikan. Di mana langit yang besar itu, bumi yang besar, gunung besar itu enggak mau aman, takut meninggalkan. Tapi manusia dengan jatuh, ya Allah, saya betul aman. Masya Allah. Mungkin barangkali maaf saja secara masuk ya saya masih mengajarkan orang itu saya nggak berarti kalau dia dalam arti mungkin awas kamu. Begitu juga barangkali bumi itu memantau. Kalau sampai kamu mungkin amanah, aku hujani kamu dari langit. Begitu bumi, kalau kalian enggak amanah, tak godek kamu, ada tak goyang, ya, karena amanah kamu sia-siakan. Begitu juga lautan akan menimpakan airnya untuk menghilang manusia yang amanah. Itu pertama tanyakan, apakah dalam hal ini menurut pandangan Mukarram bagaimana dari segi sufinya itu. Kemudian yang kedua, begitu saya membaca Al-Ikhlas, itu di dalam hadis yang saya pernah baca itu Rasulullah mengambil menanti di air sebelumnya ada semacam sembara. Siapa yang duluan kata Quran akan apa menantu tak dapatkan titik Fatimah aja. Ini kalau alam yang nanti hadisnya pada sahabat ini sudah mulai dari alif lam itu sudah hampir banyak yang mau kata sekali datang pelan-pelan. Ada apa? Ramai-ramai. Loh, Ali, hal tersebut apa kamu tidak mendengar ini? Ini Rasulullah membuat sembara. Siapa bagi orang yang akan duluan? Akan duluan. Ketika Ali langsung ambil wudhu, membaca surah Ikhlas 3 kali,
lalu mengatakan saya sudah hatam. Kenapa tercengang ini? Pikir, ya lagi baru datang betul lalu baca 2-3 kali saya sudah hatam. Geger sahabat itu. Akhirnya Ali tahu tuh apa siapa-siapa yang dengar dua perkataan sabda. Sopo sing moto kali bahannya sama dengan kata Al-Quran. Nah, di sini yang tanyakan kepada Abu Bakar, apakah itu secara akhidah bisa juga atau tidak? Itu pertanyaan kedua, dan kedua pertanyaan ini mohon dijawab dengan pelan-pelan dan meyakinkan, insya Allah kebenarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Kiai. Di sini tadi dibacakan Al-Ahzab 72. Allah berfirman, Allah Syaitanir Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Coba buka dulu firman Allah. Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 12. Buka dulu itu. Di sini Allah firman, A'udzubillahi wailu yawma idzil lil mukatsibin. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Ya. Di sini disampaikan oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Di sini bukan berarti seluruh makhluk yang namanya manusia, karena bicara manusia kemarin Al-Fakir udah sampaikan. Itu kita bicara manusia, Al-Fakir sampaikan, iblis pun bisa bedakan antara manusia dengan orang-orang beriman. Nggak sama. Ya. Tidak sama antara manusia dengan orang-orang beriman. Kalau bicara manusia berarti masih secara umum. Ya, secara umum, innahu kana zaluman jahula. Tidak semua. Ada yang namanya orang-orang beriman kepada Allah yang tidak apa? Tidak melebihi batas, kata Allah. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Illa kullu mu'tadin athim. Kecuali setiap setiap menungso wong sing ingkar nang Gusti Allah. Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam,
Nah, dan wahai orang yang beriman, ya, itu kan ada firman itu kan, kutiba alaikumusiyam, ya, diperintahkan atas kamu berpuasa, kan ngono toh? Yang dimana berpuasa siapa? Wong beriman kepada Allah, kudu menungso. Le menungso iblis bisa menyebutkan, ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua dari depan, kanan, kiri, belakang mereka. Mereka manusia, kata iblis. Aku akan sesatkan mereka semua, kamu tidak akan menemui mereka bersyukur kepadamu, ya Allah. Al-Fakir sampaikan ini urutan-urutannya dulu ya. Jadi biar enak. Siapa yang dikatakan mukadzibin, yang kadzab, siapa yang dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Sekarang buka lagi firman Allah pelan-pelan ya, biar enak ya, pelan-pelan ya. Firman Allah surat ya, buka, saya pilihkan surat yang sesuai ya. A'raf 17, buka surat Al-A'raf ayat 17. Jadi bisa bedakan yok nopo menungso, yok nopo wong sing beriman kepada Allah. Ya, ini dikatakan di Al-A'raf 17, Abdul-Rajim, "Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian pasti kami akan datangi mereka dari depan. Siapa mereka itu? Menungso kabeh awake dhewe iki. Kabeh awake dhewe iki. Ya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kan kebanyakan, tapi ada bagian kecil yang bersyukur kepada Allah. Ya siapa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yo iku sing beriman nang Gusti Allah iku diceluk wong beriman kepada Allah, iman. Kalau ayat Ahzab 72 tadi ya, menungso innahu kana doluman jahula, menungso sing gak gelem golek ilmu, sing gak mau duduk di majelis taklim, yang gak mau berjuang di jalan Allah, yang tidak mau berjihad di jalan Allah, yang tidak mau berpikir menggunakan akalnya, menungso. Maka Mutaffifin 12 sama 10 sampai 12 tadi jelaskan di sana ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta pada hari kiamat, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang-orang, bukan manusia orang beriman kepada Allah, orang-orang secara umum. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Illa kulla mu'tadin athim, illa kecuali. Kalau itu termasuk kecuali gak? Kecuali awake dhewe wong beriman kepada Allah, kita orang beriman kepada Allah, kita orang bertakwa kepada Allah, harus yakin kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan bilang tidak, kok sirek mosok rek, ndak boleh ngomong gitu. Ndak kacamata busik min cici gurung min loro, nggak ada seperti itu. Jadi innahu kana doluman jahula. Sapa iku? Menungso kabeh awake dhewe iki sing lali, lei eling, berarti wong beriman kepada Allah, gak termasuk doluman jahula, gak termasuk. Nah, ya,
ya termasuk mereka yang lalai dan dilalaikan oleh Allah karena perilaku mereka sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dibeki meneh Gusti Allah, diseselno maneh. Kenapa? Karena ingkar kepada Allah. Walaupun Allah itu Ghafurur Rahim, bahkan seandainya gak kedelep di Laut Merah, Allah akan mengampuni Fir'aun. Gak kedelep ngono ngene-ngene, gak didelepno, bisa-bisa diampuni karena Ghafurur Rahimnya Allah Ta'ala. Jadi innahu kana zaluman jahula, jangan dipukul semua orang walaupun itu dari semua orang. Kata iblis, kabeh kok ngarep kanan kiri belakang tak uber, gak tak culno, kabeh tak uber. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, gak ono amek titik sing beriman, amek titik sing bersyukur. Lah memang kita kan sedikit. Harapan saya apa? Kita itu adalah as-sabiq, as-sabiqun, as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Awake dhewe qalilun minal akhirin. Itu loh maksudnya. Itu. Jadi kalau kata zaluman jahula, wah kayak itu. Sedangkan kita qalilun minal akhirin. Sampai itu as-sabiq, sabiqunal awwalin. Orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan menjaga keimanannya tetap sampai ajal menjemputnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sapa iku? Wa qalilum minal akhirin. Sapa qalilum minal akhirin itu? As-sabiq. Apa termasuk yang tadi itu Ahzab 72? Moh aku seperti itu. Aku mau. Wong aku beriman kepada Allah. Kok wani aku iman? Lo wajib, harus. Allah apa lo ngene gak iman? Ya ini penting dan pertanyaan sangat bagus sekali untuk mengingatkan kita bahwa begitu telitinya Allah Ta'ala. Maka kalau kalian menjadi orang beriman kepada Allah, telitilah kamu. Siapa yang kau teliti? Dirimu, keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ojo ndelok wong liya, ojo urip-urip wong terus. Merasa lebih suci. Naudzubillah min dzalik. Iku mang padha ambek sejarene iblis wau. Iblis ngomong, ya, aku luwih apik di mana awakmu. Aku luwih spesial. Aku luwih utama. Aku lu sayyid. Aku lu habib. Aku iku lu Gus. Aku lu ustaz kiai. La haula wala quwata illa billah. Saat dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, jadi apa itu? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang dikatakan innahu kana zaluman jahula. Kalau mau monggo. Kan enggak mau toh. Kalau enggak mau, ayo. Ya, dengan amal soleh yang sedikit. Gak njaluk akeh-akeh Gusti Allah. Dan njaluk mek lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ukurannya di tangan Allah Ta'ala. Allah mau terserah Allah. Terserah Allah. Nggak bisa kita main-main lillahi ta'ala, itu nggak bisa. Karena poso delok ki poso gak karo kadang. Mana tahu kita puasa mana enggak tahu, ndir lo. Digaring-garing no ilati, keng. Tapi nek mau gak ono. Ya ono sing ngono. Ya, ya. Mengikuti apa? Mengikuti innahu kana zaluman jahula. Mereka lah pendusta agama, tahu posoan tapi gak poso, dusta. Apa dikatakan dusta? Kita ngomong orang kafir di luar sana, awake dhewe iki lho. Kita sendiri ini yang puasa tidak karena Allah, dusta. Yang infak tidak karena Allah, dusta. Yang dakwah tidak karena Allah, dusta. Yang sombong, dusta. Itu saja.
Pasti enak kalau kayak gitu. Ya. Nah, kemudian Kiai niku. Nah, pertanyaan kedua, apakah benar hadis tersebut? Ya. Kita bicara Imam Ahmad bin Hanbal. Hafal hadis berapa? 2 juta. 2 juta hadis. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, piro? Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini banyak sekali. Ya, tapi kita setidaknya kalau hadis itu hasan, ya, artinya kita bisa terima itu, kita bisa jadikan satu pembelajaran. Gunakan. Ojo ngono asal ngono tok ae bubar. Ya. Kalau kita bisa gunakan, kalau itu hasan, ya kita gunakan. Prasangka baik itu lebih bagus. Ya. Ya, ini ada Bukhari, hadis Bukhari nomor 3554. Sahih, kitab perilaku budi pekerti yang terpuji, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu waca dua iki, waca artine ae. Ya, telah bercerita kepada kami Abdan, ia berkata telah bercerita kepada kami Abdullah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus, dan Az-Zuhri, ia berkata telah bercerita kepadaku Baitullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas rahimahullahumma anhuma, ia berkata Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan, di saat malaikat Jibril AS mendatangi beliau. Jibril AS kerap kali mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan serta membacakan kepadanya Al-Quran. Nah ya, sungguh Rasulullah SAW itu dermawannya jauh melebihi angin yang berembus. Ngerti maksudnya? Sebaik-baiknya di bulan Ramadan baca Quran, tadabbur Al-Quran. Nilai Quran itu Masya Allah semuanya. Kemarin ada yang nanya saya, apakah benar Yasin itu jantungnya Quran? Itu mufassirin, itu tafsir. Ada yang mengatakan Al-Fatihah samudranya Quran. Ada yang mengatakan Ikiano hake, Quran ini semuanya samudra, semuanya jantung hati manusia. Kalau saya mau belajar Quran, mau membacanya, mau tadabbur Al-Quran, memahami Quran, luar biasa. Khususnya di bulan Ramadan. Sahih 3554. Jadi Sayyidina Ali itu mengambil satu apa yang telah Rasul menyampaikan sesuatu langsung ditangkap. Pada suatu Rasul berdakwah menyampaikan bahwa al-ikhlas itu adalah sekian Quran, 1/4 Quran dibaca, maka diterima langsung dipraktek. Lah dhewe kan berusaha tapi durung toh. Nah kita berusaha sekarang. Loh, berarti enak wis maca Fatihah telu apa? Tas telu ae mari wis. Loh ya kudu ngono. Beda pemahaman ilmu itu dengan kita mencari barokah, atau memang kita punya harapan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan asbab syafaat Al-Quran. Loh. Ya gak mek maca ping telu ngono tok ya. Banyak nilai yang lain. Bahkan Al-Muluk kemarin Al-Fakir sampaikan, pada suatu saat malaikat datang mau mengadab seorang fasik. Ini kisah nyata, hadis. Orang fasik mau diadab sama malaikat. Tapi ternyata keluar Al-Muluk dari hatinya, mengatakan jangan adab dulu. Loh ini fasik, sebentar dulu. Ada aku di hatinya. Aku sering dibaca oleh dia. Oh nggak bisa ini gini. Loh kalau kau pantang dia, pukul dia, kau pukul aku. Kita menghadap Allah. Al-Muluk protes. Ini Quran syafaatnya ngadep pada Allah. Kata malaikat, ini fasik ya Allah. Kenapa? Yang ini gak sholat. Pinter ngomong tok kata ngelakoni. Ya. Sangarpe dhewe, ngajari wong awake dhewe kalah melapo. Ya. Ana sing guyu ngene kekel. Jarno wis pisan wis. Gak ngono gak mari-mari, ya. Ya.
Banyak yang begitu. Ini bahaya loh yang gitu itu. Harus diadab nih karena kelakuannya gitu ya Allah. Al-Mulk mengatakan, lu saya pernah dibaca dalam keadaan ikhlas dan masuk hatinya. Kalau dia menghadap saya, beliau menghadap saya, menghadap orang ini, berarti menghadap saya di dalam ini. Gimana janjimu ya Allah bahwa Al-Mulk bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur? Pertanyaan Muluk ini kepada Allah. Ya, kalau memang diadab orang ini, keluarkan saya dari bagian Al-Quran. Berani kan dia? Sahabat Quran luar biasa. Kata Allah, ya udah impas. Wis, selamat. Ya. Bukan tanpa dasar, karena Allah sudah berfirman menjelaskan tentang itu. Fadilah nih, fadilah Al-Mulk lain, fadilah Yasin lain, ya, fadilah Al-Fatihah lain, fadilah An-Nas lain, Al-Ikhlas lain, Al-Falaq lain. Semua saling, tapi sistematika ini kita jalankan dengan cara apa? Tadabbur Al-Quran ini loh yang bisa menoleh nilai. Bukan satu nilai saja. Kalau itu Sayyidina Ali satu nilai. Kalau engkau bisa hatamkan Quran sekarang, tak nikahkan. Masalah hadis itu sahih apa enggak? Ini pembelajaran buat kita. Kalau saya baca hadisnya belum pernah. Tapi memang Al-Ikhlas itu luar biasa. Ini pun 13 ini titipan Al-Ikhlasnya suruh baca. Ya. Jadi lo kalau pinter lu iku apa? Masya Allah kayak ngono lebih pinter lulas iki opo ya, makanya jadi gini, kita itu ambil kita ukur firman itu. Ya, masukkan, rasakan dengan membacanya dengan tartil, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan keluarkan, terutama di bulan Ramadan sesuai dengan hadis nomor 354 sahih ya. Nah gitu, jadi gitu enak wis, karena nanyanya di bulan Ramadan kaitan ikhlas, tak jawab hadisnya hadis bulan Ramadan. Jadi biar apa? Biar seimbang. Kalau saya jawab lain kok aku gak roh hadis kok salah. Tak jawab iki seimbang. Bulan Ramadan yang terbaik, duduklah di sini dengan baca Quran. Dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Dengarkan Al-Fakir, kamu dengarkan sehingga Quran itu masuk ke hatimu. Berapa nilai yang kau terima tadi? Al-Ikhlas Masya Allah dibaca 13 kali. Al-Muluk kau bisa mensafati kau daripada siksa kubur. Yasin yang kau baca itu alfa barokah, alfa karomah. Nah, luar biasa. Ini maksudnya baca Quran. Maka di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau setiap malam bulan Ramadan serta membacakan kepadanya Al-Quran. Hadirnya Sayyidina Jibril menghadap Rasulullah membacakan Al-Quran. Di bulan apa? Ramadan. Ya. Sungguh Rasulullah SAW itu kedermawanannya jauh melebihi angin yang berhembus dari ini. Ya, paham ya? Nah, di sini lebih cocok saya sampaikan dengan pertanyaannya kayak Hasan tadi. Ya, sambil untuk kita semua itu, ya, begitu ya. Ya, ya. Sudah jam 11 lebih seperempat, ada satu lagi, mungkin TikTok atau Fauzi. Nah. Mic-nya itu kok kayak problem ya, kendut-kendut ya. Kasih mic yang lain deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Karam Dr. Mursyid Fahmi Hafidhahumullah, Al-Karam Kiai Hasan Ishaq Hafidhahumullah, saudara-saudara juga yang kami cintai. Kita amati apa yang disampaikan oleh Habib dari awal tadi, menyampaikan itu luar biasa. Itu supaya meyakinkan, inti menurut kami memang meyakinkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama usikum nafsi taqwallah. Jadi kita
kembali ke watawasawbil haq watawasawbil sabr, karena kita semua ini memang pertama kali ilmu yang kita harus mendalami itu tentang tauhid kepada Allah. Itu memang kita seharusnya. Di antaranya bahasa-bahasa yang mendukung kita untuk meyakinkan tauhid kepada Allah, memang kita bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita kuat karena kita bisa dikuatkan oleh Allah. Memang sebenarnya kita ini tidak ada ikhtiar, kecuali ikhtiar yang kita kerjakan, yang kita memilih, itu dipilihkan oleh Allah sebenarnya. Tapi kita tidak yakin. Makanya Allah menjelaskan memang kita ini sharing bersama, karena mumpung bulan Ramadan mentadabburi Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberi keyakinan kepada kita. Amin. Sesuai dengan surat Al-Jathiyah, kata Allah, hadza, ini kata Allah, Quran, basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Kata Allah, hadza, ini basairul linnas. Al-Quran kata Allah memang betul untuk pedoman manusia dan petunjuk dan rahmat di kaum yuqinun. Jadi untuk kaum yang manusia yang meyakini. Jadi kita ini yang harus diraih untuk dikejar. Bagaimana mumpung bulan Ramadan, untuk bagaimana sekiranya yakin kita kepada Al-Quran. Tolong mari bacakan surat Al-Qasas, bahwa semua kita ini tidak ada pilihan kecuali pilihan yang dipilih oleh Allah. Biar tauhid kita tambah yakin, tambah mantap. Al-Qasas ayat 6, 8. Dan tolong resep-resep yang kita untuk bahagia dunia akhirat, tolong bacakan Tolak ayat 2 sampai 3. Tolong bacakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keyakinan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca Ma'ruf. Ma'ruf baca yang Qasas ayat berapa tadi? 68, Al-Khan talak 2-4. Biar berpahala ya. Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 6 ayat 8. Surah Al-Qasas ayat 6 ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون. Qasas ayat 68 ya. 6 dan 8 salah dengar kita. 68 ya. Makanya agak aneh kok ini masalah Fir'aun ini. Ya. Surah Al-Qasas ayat 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lanjut Tuhan, talak 3 sampai 4. Hah? Oh 2 sampai 3. Oh iya 2 sampai 3. Oh. Selanjutnya buka surah At-Tolak surah ke-65 ayat 2 sampai ayat 3. Surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi disampaikan sama Ustaz Fauzi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Qasas ayat 68 dan surat At-Tolak 2 dan 3. Ya, ini pemahaman untuk kekokohan batin, ya, supaya tauhidnya mengena. Kan memang kita itu harus punya basic dasar tauhid yang kuat, ya, sebagai pondasi yang kuat untuk menuju Allah. Itu tauhidnya harus mumpuni. Ini sampaikan dalam Jim
Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah. Sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Kenapa? Ya, karena Allah SWT sudah tentukan. Buka surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Allah firman Allah Najim, wa nafsu wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, wa hamaha fujuraha wa taqwaha. Nah itu ya, maka dia mengilham kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Al-Baqi pernah sampaikan jalan kejahatan dan ketakwaan itu diilhamkan pada satu hamba yang mana manusia dan jin sebelum dia diciptakan oleh Allah. Sudah diukur iki ele iki apike. Dia diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala, manusia taruh ya, hanya bisa memilih antara itu yang Allah tentukan, nggak ada pilihan yang lain ya. Itu sudah jadi ketentuan dia ya. Qad aflaha man zakkah, sungguh beruntung orang yang mencucikan jiwa itu. Jadi sungguh beruntung orang yang memilih tadi itu apa? Jalan ketakwaan, wa taqwaha, bukan fujur tapi takwaha, milih takwa. Lah awake dhewe milih takwa ora? Awake dhewe milih takwa. Pilihannya awake dhewe gak iso metu kecuali apa yang ditentukan oleh Allah. Fujuroha wa taqwaha. Seperti itu. Maka menyerah dari Allah nang aku. Nyerah nang aku. Ojo karepmu dhewe. Maka dijawab ditolak 2 dan 3 tadi. Benar? Ya. Ditolak 2 dan 3 tadi diklirkan jelas oleh Allah. Kalau kita nurut nang Allah, ayo takwa. Ojo fujur, tapi takwa ayo. Ngono lho kata Gusti Allah. Kon miliku yo dikai ambek Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, seperti yang disampaikan pada firman Allah At-Tolak 2 dan 3. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Saya bertawakal pada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Allah akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka nang awake dhewe, tapi takwa nang Gusti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Iki pasti. Innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menuntaskan urusannya. Menuntaskan iki apa sih maksudnya? Mangiku menentukan fujuroha wa taqwaha. Iku mari urusane. Itu bukan perdebatan. Itu ketentuan Allah. Maka kata Allah, wahai Nabi ikutiku, aja ngikuti wong sing prasangkaane buruk. Ya, buka Ahzab 1 sampai 3. Ya, ayo ini saya seneng kalau ada pertanyaan ini, senang. Kenapa? Bisa mengcover seluruhnya. Ya, Ahzab 1 sampai 3. Ya Allah firman, ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertawakal pada Allah dan jangan engkau menuruti keinginan orang yang kafir dan orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Dan itulah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah teliti loh. Tidak disebutkan Allah teliti loh. Kenapa? Allah tentukan Kiai Hasan, Al-Fakir, Ustadz Fauzi, kemudian
Kita semua ada di sini. Allah tentukan, oh Fahmi ada di neraka, Fahmi juga ada di surga. Tempat duduknya ada di neraka dan di surga. Ini hadis sahih. Loh, ditentukan udah pasti, nggak ada pilihan kecuali surga dan neraka. Milih di kayak semetu, aku akan milih tengah-tengah. Nggak bisa. Aku milih hancur dari tanah nanti. Nggak bisa. Aku nanti mau di akhirat tidak diciptakan lagi. Tidak bisa. Pertanggungjawabkan surga atau neraka itu, mana tempatmu? Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Nyerah. Atau ayat 3 tadi Ustaz Fauzi, nyerah. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Lu dipelihara Gusti Allah kok ora gelem. Sapa sing iso melihara lebih baik daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala? Wonten. Nah ini loh pentingnya kita ngaji itu ini. Kita tahu ngaji Quran ini sistematikanya jelas. Ketentuan Allah jelas. Allah tidak pernah mendolimi hamba. Fujuraha wa taqwaha. Kesesatan dan ketakwaan Allah sudah catat di masing-masing dirimu ini. Kau milih yang mana? Tidak keluar dari situ. Kau milih yang sesat, nanti kau minta di akhirat kembali kepada Allah. Aku tidak mau. Aku mau jadi tanah. Aku tidak mau tercipta. Aku mau kembali ke dunia. Gak payu. Gak payu. Maka jangan turuti orang-orang kafir lagi munafik. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Gila. Ya. Jangan turuti. Aku tuh kalau boleh ngemol. Siapa ndak boleh? Yang dia mendekati berarti nang ngomol kono. Soalnya rezeki sengaja ya. Tapi saat sekarang duduk sungguh-sungguh lah kamu. Ojo mikirin mall. Atau lo saya mikirin mall ternyata lagi berubah. Yang ini. Terus ini kata gurung, ya. Iki sing kok didhisik. Wah, kok ben ditakoni ya apa iki ya iki bingung. Iki kok iki, ya ketokno bedil ya. Ayo nang mall. Balik lambi anyar. Sepatu anyar. Ya. Sampai keliru bojo anyar lo ya. Amin. Omonganmu bang opo awakmu ya lo kan ditentukan Allah kan gelem fujuroha berarti ya bang ya. Iya bang, fujuroha mau takwa yang di itu loh ya. Jadi ini jelas firmannya. Lo kok melayuri nih lah dek kini anjene iku judule dek kini. Ustaz Fauzi tadi mengarahkan ke sini karena inilah yang harus kamu ketahui dan kamu yakini. Lek yakin percuma kon lu gondek kene. Golek opo kon gondek kene suwi-suwi 2 jam. Mending mulai selimutan kerubutan. Tangi isu lali sauran. Jam 3 mokel bareng-barengannya. Nauzubillahi min dzalik. Paham ya? Nah itu Ustaz Fauzi Syukron Katsir ya Yai Hasan dan yang lain. Sudah 11:30 lebih. TikTok gak ada, di snack gak ada. Mungkin yang operator snack melitok mau nanya bisa juga, boleh kalau mau ya. Maksudnya ada takon aku gak takon jadi takon moh si wakil Ustaz Fauzi ngono ae terus sih ya. Sing diajar Ustaz Fauzi ambek Kiai Hasan tok ambek Ustaz Zainuri dan lainnya mah ya. Ini kalau memang sekolah temenan nilai songo-songo lian ini nilai pakai 5 ya tadi orang niat belas ya. Mau tanya ini tanya wanita satu, kasih mic-nya. Mosok kan maki di kelas. Takon kok. Ayo.
Nanya, mana bikin di kayak nak? Hah? Iya, lo, ini suara udah hati-hati lo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinannya. Iya. Kan semuanya sudah menyediakan dengan besi Lailatul Qadar ini. Iya. Seandainya pas itu datang malam ini atau besok atau lusa, tapi si hamba ini yang misalnya dituju sedang tidak puasa misalnya atau tapi berbuat soleh yang lain, itu bisa mendapatkan atau gimana sih? Iya, sudah. Persis tadi ayatnya ya, tolak 23 tadi. Ya, tolak 23 tadi jawabannya sampean. Hukumnya Allah itu loh. Ya, hatiku sak mini, masalah iku ngene, ojo ngene, ojo ngono, ngono ta? Tapi masalah rezeki, ya Allah tingkei iku gak ada. Kita terserah Gusti Allah, ngono ya. Saya pernah ini kan dari semana saya kan enggak, saya tidur. Bukan tidur, semuanya itu saya kecapean sekali. Kecapean. Dan saya lupa kalau itu malam ganjil, nggak ingat saya capek banget. Dan belum majelis, belum ada majelis ini. Saya capek di rumah waktu itu, masih di rumah, belum di sini. Capek luar biasa capeknya. Akhirnya saya bilang, ya Allah saya mau istirahat, nanti malam tak bangun. Bangunkan ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Ini nanya, tidurlah saya. Bablas itu bangun kaget, dibangunkan Allah betul, tapi subuh. As-sholatu khairum minan naum. Kok siku suaranya rek, ya sedih rek, malam mimpi waktu itu, mimpi dulu ya, mimpi dapat Lailatul Qadar, mimpinya. Jadi saya mimpi dapat Lailatul Qadar, ngomong, ayo bangun Lailatul Qadar, ngono. Tang kaget langsung melek Lailatul Qadar. As-sholatu khairum minan naum, utek wisan. Terus tanggalnya tanggal ganjil. Persis pada saat tanggal waktu itu 27 malam 27 Ramadan waktu itu. Ya, kaget saya ngomong, ternyata, nah kok hatiku marem gitu. Terus saya perhatikan fenomena alam itu, ya. Apa kok bener lah itu Qadar? Tak perhatikan sama saya. Saya metu ke omahku, gak ono suara, soboku sepi loh. Suara angin lagi. Daun itu man, kalem ngono kan soal ugi persis wesen. Terus taruh ngono paling durung. Manusia kan gitu kan, manusia kan paling duduk ingin ya. Si ono ngono nih kan gak yakin ngono nih si ono. Paling cari ini jam 12 atau jam 10 koyok si jam 6 isuk. Tak ngenteni temenan sampai jam 12 lebih setengah 1 si koyok jam setengah itu loh, iso koyo adem, anyos enak loh. Lah wong liyane ngono ora. Aku tok sing ngrasa iku. Liyane koyo biasa ae, aku sampai lebih, bahkan sampai malam. Terus lain. Mendene sik lain maneh sampai ben. Oh, berarti Lailatul Qadar itu oleh yang turun pada hari itu memang 1000 bulan satu hari itu. Tapi yang mendapatkan merasakan nikmat nyaman seterusnya. Istiqomah seterusnya, murah tenang nanti ini. Loh, aku turu kok. Loh, seru aku turu. Kok DKI ini Gusti Allah? Loh, Allah kan delok niat itu. Nah, orang wanita kan sudah kodratnya haid. Mosok haid gak oleh Lailatul Qadar. Itu ilmu kok ndi. Jadi gak apa-apa, masuk haid bareng-bareng Lailatul Qadar ya. Ya. Amin ya robbal. Mungkin itu soal fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita ya. Malam ganjil ini loh, kita mengharap Lailatul Qadar ya. Ojo turu bubu ayo nek bubu tok bubu pang sore mangawan lek bubu to main ini bubu mana lho lah ya apa lek bubu ae lek ketan bubu enak lek bubu tok iki ana gunane ya.
Jadi duduk dulu session kedua, yang mau pulang monggo. Nah, nanti setelah itu pulang agak anu sedikit, nanti kita istirahat sebentar, bangun sholat sahur, sekalian sholat malam 10 rakaat tahajud aja, tangis 23 rakaat. Nanti malam ini 10 rakaat tahajud. Ojo bubuk terus. Terus sahur banyu putih tok padha ae sunah. Oh, nemen derek. Kudu ngirit iku, iku males tangi, ya. Enggak, paham ya? Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah akan memberikan kepada kita min haitsu la yahtasib. Apa itu? Hakikatnya dunianya Allah beri rezeki yang barokah dan jauh dari yang haram. Hakikatnya hatinya, batinnya Allah turunkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.